Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto beserta Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan, ada Dirop Basarnas, Bapak Laksamana Pertama Bramantio, ada Bapak Kapolres Sidoarjo, Bapak Tobing, dan Bapak Dandim Sidoarjo. Ya. Baru saja kita sudah melaksanakan rapat koordinasi rutin harian ya, untuk mengevaluasi setiap kekurangan dan kelemahan operasi penyelamatan, evakuasi, dan penanganan secara keseluruhan terjadinya bencana ya yang menimpa pondok pesantren di Sidoarjo ini ya. Ini sudah hari ke-6 rekan-rekan media sekalian. Kemarin pada saat konferensi pers saya katakan per kemarin itu ditemukan dua yang sudah diidentifikasi, kemudian yang satu yang baru ditemukan. Nah, per hari ini sampai tadi malam sudah ditemukan 6 jenazah. Jadi dengan kemarin ada 9 ya. Ada 9 ini tentu saja belum bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena masih dalam proses oleh DVI. Butuh berapa prosesnya itu? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya oleh petugas DVI. Ini memerlukan beberapa hari karena untuk mengidentifikasi ini ada beberapa metode. Nanti rekan-rekan media untuk lebih jelasnya bisa tanya ke DVI. Tapi yang jelas ini memerlukan waktu. Kesulitannya adalah korban-korban ini masih anak-anak. Jadi dia belum punya KTP, belum pernah punya disidik jari begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan DNA antara lain ya, DNA. Dan jenazah ini kan sudah masuk pada saat dilakukan alat berat masuk itu sudah 3 hari ya. Sehingga kita semua tahu karena sudah 3 hari tentu saja tanda-tanda pengenalan secara visual ya itu sudah banyak berubah ya. Nah, ini yang mengakibatkan identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Sehingga per hari ini yang masih kita cari berdasarkan data-data yang ada yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang. Ya, 49 orang. Mudah-mudahan lah ini bisa cepat. Kemudian kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir, ini kita fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh. Sehingga mudah-mudahan ya per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan. Karena dari tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban ya. Nah, itu yang sudah diidentifikasi sehingga setelah ini secara masif dibersihkan ini bisa segera diambil. Ini juga untuk menjawab kemarin mungkin ada sedikit masyarakat keluarga yang sebetulnya bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti orang tuanya itu sudah dijelaskan sejak hari pertama dan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh tim ini semuanya dikomunikasikan dengan keluarga. Dan keluarga sudah menyetujui baru kita bekerja. Tapi kadang-kadang dalam setiap bencana kan ada saja pihak-pihak yang baru datang gitu ya. Dia melihat di lapangan itu kok kurang banyak gitu. Kok kelihatannya nggak bekerja, akhirnya minta masuk begitu. Nah, ini sudah kami antisipasi, kami jelaskan. Termasuk tadi malam juga sudah dijelaskan secara rinci proses identifikasi yang dilakukan oleh DVI, Inapis, butuh waktu saja. Kemudian juga alat berat juga sekarang masuk secara masif untuk mempercepat. Semuanya sudah kita lakukan. Dan tadi barusan dalam rapat
koordinasi. Ini juga ada solusi ya, karena memang begitu jenazah itu ditemukan juga tidak dibawa ke masyarakat atau keluarganya, tetapi harus segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diidentifikasi, sehingga keberadaan keluarga terdampak yang ada di sini sebetulnya hanya melihat proses pencarian saja. Nah, sekarang kita sudah putuskan, mereka kita akan kumpulkan dan mereka lebih baik menunggu di rumah sakit Bayangkara. Sudah disiapkan tempat yang lebih representatif, logistik juga yang memadai, sehingga mungkin di tengah-tengah bencana mereka akan lebih tenang, lebih fasilitasnya lebih memadai dalam melewati hari-hari ketika menunggu identifikasi anggota keluarganya yang masih dalam proses. Secara umum ya rekan-rekan media, ini bisa berjalan ya, tentu saja ada kekurangan kelemahan, tetapi setiap hari kita evaluasi, kita tingkatkan, dan kita minta doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sidoarjo, dan terutama yang terdampak, agar ini bisa cepat selesai. Kami juga mohon dukungannya, jangan kami disibukkan dengan hal-hal di luar pencarian pertolongan, ini yang prioritas ya. Dengan tindakan-tindakan seperti tadi, kurang percaya pada aparat, ingin mengambil sendiri, itu sebetulnya justru mengganggu proses pencarian pertolongan yang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, tolong rekan-rekan media juga memberitakannya secara yang benar di lapangan. Ya. Contoh misalnya kemarin ada berita warga masyarakat melakukan penyerangan atau kepada ini karena dianggap lambat. Itu orang yang nggak tahu di sini dianggapnya banyak, padahal hanya 2 orang yang mengaku kakaknya gitu. Kakaknya juga baru datang, tidak seperti hari pertama datang ya. Ada yang bilang pamannya mungkin ini udah hari ke-6 mereka baru datang, ya seolah-olah belum tahu apa-apa, padahal ini sudah maju sedemikian rupa. Mungkin itu ya ingin disampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya. Tadi kan disebutkan kalau saya Arbida dari Metro TV. Tadi kan disebutkan kalau hari ini akan alat beratnya masif begitu ya Pak. Berarti apakah akan ada tambahan? Arbida dari Metro TV. Pak izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa hari ini akan selangkah lebih ke depan dengan alat berat yang masif begitu ya Pak ya, untuk mencari korban lebih banyak lagi hari ini. Apakah akan ada tambahan alat berat begitu atau masih tetap menggunakan alat berat yang kemarin? Alat berat orang tuh nggak ada masalah Mbak ya. Apakah akan ditambah itu tergantung nanti di lapangan kebutuhannya ya. Kebutuhannya secara teknis nanti silakan tanya kepada petugas gabungan yang langsung di lapangan ya. Tapi yang jelas kami sampaikan, kebutuhan apapun di lapangan itu tidak ada kesulitan. Alat berat butuh apa aja kita masukkan gitu. Ya memang dari mulai kemarin karena sudah masuk ke titik-titik yang mungkin ada korban di situ ya, sudah ditandai saya katakan. Itu yang di situ tidak ada indikasi ada jenazah, itu langsung diambil oleh alat berat dengan maksimal. Gitu ya. Kalau titik-titiknya gimana Pak? Tanya nanti ke yang di lapangan ya. Titik-titiknya di mana saja nanti tanya yang di lapangan. Tentu saja saya tidak tahu persis di mana titik-titik itu ya. Nanti tanyanya secara teknis langsung ke petugas yang di lapangan ya. Kalau total Pak, secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari ke-5 Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 ini 100% seperti itu Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya. 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Fairuz,
itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain, ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana, Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain, ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Fairuz itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya, 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan ulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu, ya nggak tahu, gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya, ya. Itu. Ada lagi? Kalau progresnya Pak untuk pengangkutan sendiri kira-kira udah berapa persen sampai hari ini? Progres pengangkutan saya rasa 2 hari ini kerja maksimal ya. Kira-kira berapa persen Pak Budi? Sekitar 40% lah ya. 40%. Kan ini rekan-rekan media yang tanya nih tiap hari ada di sini itu. Kan bisa lihat ke sana itu. Ini balok-baloknya kan besar ya. Mungkin kalau yang di luar sana yang nggak datang itu, ini kok lama sekali ya. Kok 2 hari cuma dapat 40%, tapi kalau lihat ke sini kan nggak mudah gitu loh. Apalagi di situ ada jasad. Kalau di situ nggak ada apa-apa, cepat mudah itu. PU, TNI, Polri, Sipur, ini Polri mendatangkan personil sekian banyak gitu. Tapi kan di situ ada korban. Ya kita sepakat lah. Nggak mungkin kita itu asal aja ngambil. Walaupun sudah meninggal gitu ya. Masa kita tega sih kalau ngambilnya serampangan sehingga mengakibatkan, mohon maaf nih, korban tiba-tiba gimana, tambah parah, terpotong atau gimana kan nggak ingin gitu. Kita manusia nih selalu menomorsatukan lah manusia lainnya meskipun itu sudah dalam keadaan meninggal dunia gitu ya. Pak, tadi tim SAR gabungan kan dibagi menjadi 3 tim. 3 tim itu rinciannya tugasnya apa aja Pak? 3 tim itu kan bekerjanya 24 jam. Nah, rincian tugasnya sebagai tim apa nanti tanya ke Pak Basarnas ya. Ada lagi? Kalau berarti prosesnya, kalau kemarin 50%, sekarang kurang lebih berapa persen Pak proses pembersihan pembongkaran? Ya itu semaksimal mungkin, Mbak. Semaksimal mungkin dibongkar itu, semua alat berat di situ. Ya nanti targetnya secepat mungkin ya. Mudah-mudahan nanti 1 hari ini kalau kemarin 2 hari 40%, ya sekarang nambah 20 atau 30% lagi gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin mau menanyakan soal nanti identifikasi dari korban. Karena mengingat tadi tim DVM menyatakan bahwa untuk uji DNA itu harus dikirimkan ke Jakarta dan itu kemungkinan 2-3 minggu baru bisa mencocokkan dengan sampel pembanding yaitu orang tua. Nah, apakah ini nanti identifikasi hasilnya baru akan keluar 2-3 minggu nanti, Komandan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kita sama-sama nih mendengar penjelasan dari tim DVI tadi ya. Nah, jangan sampai nanti kalimat saya dikutip salah lagi. Jadi kita sama-sama mendengar dari tim DVI. Tadi di DVI kan mengatakan, kita dengar sama-sama. Itu bagi jenazah yang memang hanya satu-satunya cara lewat DNA itu bisa diidentifikasi. Tapi kan tadi kan Pak Napan bilang ada beberapa cara itu. Ya, ada beberapa cara yang
bisa digunakan, tapi kita akan maksimalkan secepat mungkin gitu. Tadi kan kesulitannya masih anak-anak, kemudian belum ada KTP, belum punya sidik jari, ya. Kemudian juga sudah 3 hari. Nah, tapi saya yakin tim DVI itu punya teknik-teknik khusus. Jadi jangan yang diangkat adalah yang itu, yang 2-3 minggu itu. Nanti rambah resah lagi masyarakat. Padahal itu adalah cara terakhir apabila untuk mengidentifikasi itu hanya melalui DNA yang diambil dari orang tuanya. Nah, itu ya. Tapi saya yakin nanti silakan tanya setelah ini kepada tim Mabes Polri, pasti mereka punya solusi-solusi untuk mempercepat identifikasi ini. Itu ya. Cukup? Oke, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Saya akhiri ya, tolong diberitakan dengan sejelas-jelasnya dan memang secara berimbang. Jangan menimbulkan permasalahan atau perbedaan kegaduhan di luar sana ya. Padahal di sini kita baik-baik saja. Terima kasih.